sore Bu Tami, saya dengan Susilo, mahasiswa Magister Manajemen Perbanas Institut dengan nomor induk mahasiswa 212-60015 akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Merespon pertanyaan yang pertama, bagaimana tantangan utama dan peluang sumber daya manusia bagi perusahaan di era digital dalam merespon VUCA sesuai dengan fakta kekinian. Dunia telah memasuki era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, serta ambiguity yang penuh dengan ketidakpastian. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penetrasi penggunaan teknologi informasi hampir di seluruh aspek kehidupan. Dampak destruktif yang ditimbulkan dari revolusi ini adalah membuat banyak pihak memandangnya sebagai sesuatu yang pesimistik, di mana akan menghilangkan banyak lapangan pekerjaan yang berdampak pada angka pengangguran. Peran manusia akan tereduksi dengan kian masifnya penggunaan kecerdasan artificial intelligence, di mana ini merupakan gelombang digitalisasi dan otomasi. Sebagai contoh saat ini adalah berkembangnya e-commerce seperti di sektor retail seperti Bukalapak, Gojek, yang itu berpengaruh kepada dampak pengangguran di sektor retail langsung, tetapi meningkatkan penjualan di sektor online. Yang kedua, di sektor perbankan, di mana bank mulai meninggalkan aktivitas tatap muka ataupun konsep layanan kantor cabang. Ini sebagai contoh adalah teller digantikan dengan mesin otomatis pengeluaran uang tunai. Hal ini merupakan dampak dari munculnya platform one-stop solution yang terintegrasi. Di era revolusi 4.0 ini kita menghadapi generasi yang unik, yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu generasi Gen Y dan generasi Gen Z. Untuk generasi Gen Z memiliki ciri khas seperti dia high-tech, kebebasan tinggi, individualismenya tinggi, memiliki efisiensi, kreatif, serta inovatif, juga memiliki standar kehidupan yang tinggi. Sedangkan untuk generasi Gen Y, dia memiliki semangat yang tinggi ataupun optimis, juga open mind, cepat belajar, juga melek teknologi, mudah bergaul, juga suka bekerja dalam tim, dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk kepada data dan fakta kekinian, tantangan utama dan peluang SDM bagi perusahaan di era digital ini mengidentifikasi ada 4. Yang pertama adalah agile organization, di mana perusahaan harus mampu bersaing menjadi organisasi yang agile agar tetap bisa sustain. Yang kedua, tantangan digitalisasi dan lean. Bagaimana perusahaan harus mampu bertahan dan seiring dengan tuntutan efisiensi dan layanan yang harus lean, accessible, juga terintegrasi, juga tidak terlepas dari isu unemployed ataupun pemanfaatan big data. Yang ketiga, mengenai tantangan integrasi, bagaimana dalam tantangan ini kita membutuhkan skill yang baru, perlindungan data konsumen, kemampuan untuk memastikan kemajuan IT dalam mendukung perusahaan, juga kita bisa melihat sistem aplikasi saat ini yang masih scattered. Yang keempat, tantangan responsif terhadap fakta kekinian, di mana perusahaan harus mampu dan responsif terhadap pola komunikasi, memahami karakter tiap generasi, penguasaan teknologi, ada tantangan global, serta harus memperhatikan segmen fast growing future customer atau kalangan milenial itu sendiri. Di era revolusi 4.0 atau era VUCA ini harus dilihat sebagai peluang dengan kacamata yang lebih optimis. Yang pertama adalah bahwa revolusi industri 4.0 juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang menyajikan potensi pekerjaan juga penghasilan yang lebih baik, tapi dengan mekanisme kerja yang lebih efisien juga. Sebagai contoh saat ini adalah kehadiran Gojek ataupun kehadiran e-commerce seperti Tokopedia ataupun Bukalapak. Kita bisa melihat kehadiran mereka itu adalah mampu membuat jutaan orang mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang layak, juga bisa menjangkau lebih banyak konsumen dengan membuka lapak-lapak di toko retail e-commerce tersebut. Merespon untuk soal yang kedua, bagaimana esensi mengelola sumber daya manusia dalam menghadapi kompetisi yang sengit di mana akan didominasi oleh generasi Y dan generasi Z. Saya mengidentifikasi di sini ada 3 esensi. Yang pertama adalah talent strategi melalui mekanisme rekrutmen yang cermat dan penempatan yang tepat. Talent strategi merupakan salah satu siklus bagaimana kita mengelola SDM, mulai dari perencanaan, menciptakan daya tarik, merekrut, mengkaji, mengembangkan, serta mempertahankan.
Terus yang kedua adalah bagaimana cara pembentukan karakter leadership dalam menghadapi generasi Y dan generasi Z tersebut. Yang pertama adalah dalam pembentukan karakter leadership ini adalah bagaimana membangun digital mindset, yaitu pemanfaatan teknologi dalam rangka efektivitas dan efisien. Yang berikutnya adalah mengenai brave to be different, bagaimana harus berani berinovasi baik dalam berpikir maupun kebijakan dan penampilan. Yang ketiga, bagaimana tentang inklusif, tidak berperan sebagai sebuah pimpinan itu tidak berperan sebagai seorang bos, tetapi bagaimana pimpinan itu berperan sebagai leader, mentor, ataupun teman. Dalam pembentukan karakter leadership ini juga harus melihat observer dan active listener, di mana kedekatan milenial secara langsung melalui media sosial ataupun pendekatan secara langsung. Yang berikutnya adalah mengenai agile, bagaimana harus cepat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Yang ketiga adalah mengenai succession planning, di mana dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, maka dalam proses rekrutmen haruslah memperhatikan bagaimana bisa mengidentifikasi peran, mengidentifikasi stafnya, bagaimana pengembangan program mentorship, juga mengidentifikasi perkembangan itu. Lalu bagaimana kita bisa meretain atau memelihara SDM generasi Gen Y dan Gen Z ini yang high potensial agar tetap bekerja, dilihat dari sinkronisasi strategi, culture, dan people. Saya melihat ada 4 pilar harus diperhatikan. Yang pertama adalah pilar perusahaan, bagaimana perusahaan harus bisa mengambil talent terbaik, menyediakan pilihan karir yang dengan kompensasi yang adil, kompetitif, dan transparan, bagaimana adanya pilihan yang kerja yang fleksibel, juga membangun ekosistem digital, juga bagaimana menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan menarik dengan 6 posisi kunci. Yang kedua, pilar leader, bagaimana seorang pemimpin harus memperkuat komunikasi dengan karyawan, menjadi role model, dukungan perkembangan karir karyawan, juga memberikan arahan yang jelas kepada karyawan, juga memberikan apresiasi kepada karyawan. Pilar ketiga adalah tentang human resource, di mana human resource harus mampu merekrut dan mengidentifikasi potensi talent itu sendiri, bagaimana bisa membangun keterampilan karyawan, juga bagaimana menyusun program pengembangan karyawan, dan diikuti dengan memberikan informasi karir yang jelas. Pilar yang keempat adalah tentang karyawan itu sendiri, bagaimana karyawan itu harus inovatif, responsif terhadap perubahan, mengembangkan diri, juga bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan. Lalu apa push and pull faktor SDM melakukan intention turnover? Yang kalau saya lihat di sini adalah bahwa talent itu sudah memiliki sikap yang berbeda terhadap tempat kerjanya. Bekerja bukan sebagai kebutuhan hidup lagi, tetapi sebagai gaya hidup. Saya membedakan di sini ada beberapa alasan umum maupun alasan spesifik. Untuk alasan umum itu adalah bagaimana adanya perubahan pola pikir, di mana mereka kurang percaya kepada cara-cara berpikir yang lama, sehingga mereka tidak perlu menunggu lagi untuk mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua, bagaimana mereka lebih suka menantang risiko dengan membangun karir dan pekerjaan dengan memiliki otonomi, manajemen kinerja yang jelas. Itu adalah faktor-faktor alasan umum. Sedangkan kalau alasan spesifik bisa ambilkan contoh adalah bagaimana mereka bisa mencari tempat kerja atau masa depan karir yang lebih baik, bagaimana mendapatkan gaji yang kompetitif, bagaimana mendapatkan tugas yang menantang, juga bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus belajar. Merespon soal yang ketiga, bagaimana mengidentifikasi karyawan yang menunjukkan kinerja dan potensinya. Yang pertama, mengidentifikasi untuk intervensi pada kotak box biru di sini adalah high potensial tetapi low performance, atau bisa dikatakan disfungsional, di mana yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan waktu berkembang bagi mereka, memantau kinerja mereka, mengkomunikasikan potensi, juga membantu temukan peran baru bagi mereka. Sedangkan untuk kotak hijau di sini adalah orang-orang yang bekerja dengan kinerja bagus dan juga memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dalam peran mereka saat ini. Dalam hal performance yang bisa kita lakukan di dalam konteks leader create leaders adalah bagaimana kita memastikan harapan dan persyaratan peran yang jelas bagi mereka. Yang kedua, bagaimana kita memberikan peran baru,
memberikan apresiasi terhadap pencapaian kerja, memantau kinerja mereka, bagaimana kita memberikan rotasi pekerjaan jangka pendek, perluasan pekerjaan, mengaktifkan mereka dengan pembinaan, mengembangkan keterampilan, itu yang bisa dilakukan. Kaitannya dengan potensi, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat mereka terlibat lebih banyak terhadap aktivitas pekerjaan. Juga memberikan waktu mereka untuk tumbuh dan memanfaatkan teknik seperti rotasi pekerjaan. Juga tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan mentor bagi mereka. Sedangkan untuk box kuning, di sini bisa diidentifikasi adalah mereka adalah pekerja keras yang mendapatkan kepercayaan tetapi rendah dalam potensi pertumbuhan. Nah, dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan analisa terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua, bagaimana kita harus menjaga performa mereka dan kita memberikan reward yang sesuai untuk mereka. Sekaligus untuk biasanya di dalam kotak ini adalah mereka orang-orang yang sudah nyaman di dalam pekerjaannya, dan tentunya kita tidak perlu memberikan peran dengan tanggung jawab yang ekstra di dalam memberikan promosi. Selain itu, kita juga bisa membuat dalam kotak sini adalah bagaimana membuat mereka senang dan nyaman sehingga mereka betah di dalam pekerjaan mereka itu sendiri. Berikutnya perihal agile corporate. Apakah gaya kepemimpinan akan berubah dikaitkan dengan transformasi SDM karena hadirnya teknologi? Tentu saja iya. Agile corporate harus mampu mengkombinasikan gaya kepemimpinan masa depan, future leader, dengan kepemimpinan global, digital leadership. Kalau saya lihat bahwa future leader itu sendiri di dalamnya terdapat role model atau inspiring, membuat keputusan atau decision making, bagaimana memberikan arahan yang jelas atau guidance itu sendiri, bagaimana memperkuat komunikasi karyawan, bagaimana memberikan apresiasi, mendukung perkembangan karir karyawan, juga meningkatkan kompetensi diri maupun karyawan dan menciptakan inovasi. Selain itu harus dikombinasikan dengan adanya digital leadership, di mana dalam digital leadership itu sendiri bagaimana merespons terhadap tantangan global yang di dalamnya bagaimana merespon disruption era, revolusi industri 4.0, bagaimana digital transformasi, juga bagaimana responsif terhadap generasi milenial. Selain itu juga bagaimana melakukan cross function terhadap kompetensi itu sendiri. Jadi dapat ditegaskan bahwa agile corporate ini akan merubah gaya kepemimpinan ke depan, future leadership dengan digital leadership. Demikian Ibu Utami yang bisa saya sampaikan di dalam merespon soal ujian tengah semester manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, selamat sore.